Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Ainul Hasan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, serta yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Tak lupa juga yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan 2 Ibu Wahyu Lestari MPD dan Ibu Eka Rahayu MPD, serta kedua orang tua saya yang sudah mendukung saya sehingga saya bisa mencapai atau bisa melaksanakan yang namanya tugas akhir hari ini. Langsung saja perkenalkan, nama saya Abdul Hamid, program studi Tadris Matematika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya terkait tentang analisis kesulitan siswa MTS Ainul Hasan menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear berdasarkan teori Polya. Langsung saja di sini kita mulai dari bab 1 atau pendahuluan, yang mana di sini itu ada latar belakang. Menyelesaikan soal cerita dalam matematika tidak semata-mata bergantung pada kemampuan menemukan jawaban akhir, tetapi juga menuntut pemahaman mendalam terhadap informasi yang disajikan. Kemampuan apa yang diminta serta keterampilan dalam mengubah informasi tersebut ke dalam bentuk model matematika. Proses ini menjadi tantangan tersendiri bagi siswa dalam menentukan strategi penyelesaian yang tepat. Salah satu penyebab utama kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita adalah kurangnya ketelitian dalam membaca dan memahami isi kalimat. Dan di sini latar belakang di sini itu adalah tentang kesulitan dalam mengerjakan soal cerita matematika. Selanjutnya rumusan masalah di saya ini ada 3 di sini. Yang pertama itu apa saja kesulitan siswa dalam mengerjakan soal cerita menggunakan teori Polya pada materi sistem persamaan linear variabel. Jadi rumusan masalah yang pertama itu kesulitan siswa dalam mengerjakan soal cerita berdasarkan teori Polya. Selanjutnya, pada tahap berapa siswa mengalami kesulitan menggunakan Polya? Maksudnya di sini pada tahap berapa? Polya itu memiliki beberapa tahap. Di tahap berapa siswa itu kesusahan dalam mengerjakan soal? Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan siswa dalam mengerjakan soal cerita sistem persamaan linear 2 variabel berdasarkan teori Polya. Di sini tuh penyebab atau faktor yang mempengaruhi siswa dalam kesulitan belajar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini juga ada 3. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal cerita materi SPLDV menggunakan teori Polya. Jadi mendeskripsikan atau mengidentifikasi kesulitan siswa dalam mengerjakan soal. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pada tahap mana dalam teori Polya siswa paling banyak mengalami kesulitan mengerjakan soal cerita SPLDV. Jadi sini paling banyak siswa itu mengalami kesulitan pada tahap berapa di teori Polya dalam mengerjakan soal cerita. Selanjutnya yang ketiga, untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear variabel. Nah, jadi di sini faktor apa saja yang mempengaruhi semua siswa seperti itu. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini itu ada 2. Yang pertama itu manfaat teoritis, yang mana manfaat teoritis di situ itu adalah menyumbangkan ilmu pengetahuan agar analisis kesulitan siswa itu
dalam mengerjakan soal matematika cerita dalam materi SPLDV berdasarkan teori Polya adalah lebih meluaskan seperti itu. Selanjutnya yang kedua itu manfaat praktis. Yang pertama itu bagi guru. Artinya apa di sini? Memudahkan bagi guru untuk menyampaikan materi agar siswa itu cepat memahami dalam materi tersebut berdasarkan teori Polya seperti itu. Kemudian yang kedua bagi siswa. Nah, bagi siswa di sini adalah supaya memudahkan siswa dalam belajar pelajaran SPLDV tentang soal cerita berdasarkan teori Polya. Yang ketiga itu bagi sekolah. Bagi sekolah di sini menjadi referensi bagi guru-guru yang lain supaya bisa memudahkan siswa-siswanya. Selanjutnya, kajian peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Desti Agustini, Heni Puscirani, analisis kelulusan siswa berdasarkan kemampuan pemahaman matematis dalam menyelesaikan soal cerita. Jadi di sini persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan soal cerita. Selanjutnya, pembahasan atau kita masuk ke bab 2. Yang pertama di sini itu adalah pembelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memegang peranan penting dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, matematika juga menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan lain. Matematika tidak hanya berdiri sendiri tetapi juga berfungsi sebagai fondasi bagi berbagai disiplin ilmu lainnya. Dari sisi teoritis, matematika berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah proses berpikir secara logis. Jadi di sini itu matematika itu juga penting, bisa menjadi fondasi untuk ilmu pengetahuan yang lain. Selanjutnya di sini itu kesulitan belajar. Kata sulit belajar sering muncul di kehidupan sehari-hari, terutama bagi seorang pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya, ciri-ciri kesulitan dalam belajar. Prestasi belajar yang diperoleh berada di bawah standar pencapaian minimal. Artinya dalam proses pembelajaran, apabila itu pembelajarannya di bawah minimal atau KKM, itu kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, hasil yang didapat tidak sesuai dengan besarnya usaha yang telah dilakukan siswa. Artinya di sini siswa itu sudah belajar, tetapi tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Selanjutnya, sering menunda-nunda mengerjakan tugas, bahkan kerap terlambat dalam menyelesaikannya. Jadi di sini itu ciri-ciri kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, faktor kesulitan dalam belajar. Faktor di sini itu ada dua. Yang pertama itu faktor intern dan faktor ekstrim. Yang pertama, faktor intern, kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Yang kedua, emosi dan sikap peserta didik dalam pembelajaran. Jadi di sini itu faktor dari mereka sendiri. Entah itu kurangnya memahami materi dan sikapnya kurang bagus. Selanjutnya, faktor ekstrim, adanya kondisi lingkungan keluarga yang kurang memadai seperti kehendak harmonisan keluarga. Artinya di sini faktor lingkungan atau faktor orang lain, bukan dari faktor sendiri di sini, dari orang tua. Entah itu kurang dukungan atau kurang motivasi. Yang kedua, adanya lingkungan masyarakat yang kurang mendukung seperti lingkungan tempat tinggal yang bising. Nah, jadi di sini itu yang kedua susah yang mau belajar, entah itu karena kebisingan atau faktor-faktor yang lain. Selanjutnya di sini ada pengertian sistem persamaan linier. Dua variabel adalah kumpulan dari dua lebih persamaan linier yang melibatkan dua variabel dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Persamaan linier dua variabel merupakan suatu hubungan dalam bentuk aljabar yang melibatkan tanda sama dengan dan mencakup dua variabel dengan pangkat satu. Artinya di sini itu ada dua persamaan atau lebih yang memiliki dua variabel, yang setiap variabel itu memiliki pangkat satu. Selanjutnya kita masuk ke teori Polya. Teori Polya tersendiri itu adalah model penyelesaian soal cerita dalam yang dikenal sebagai model Polya. Diperkenalkan oleh
George Polya namanya sendiri pada tahun 1940-an. Model ini dianjurkan karena menawarkan pendekatan pemecahan masalah yang sistematis, prosedural, dan teliti. Artinya berprosedur, berstruktur dalam menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya tahapan Polya. Tahapan Polya di sini itu ada 4. Yang pertama itu memahami permasalahan. Kita pahami dulu permasalahan tersebut. Kalau sudah kita pahami permasalahan tersebut, nanti akan muncul yang namanya penyelesaian atau merencanakan penyelesaian permasalahan. Kalau sudah muncul yang namanya merencanakan penyelesaian permasalahan, maka kita tinggal melaksanakan rencana penyelesaian. Laksanakan rencana tersebut. Kalau sudah, maka kita lakukan pemeriksaan kembali atau mengevaluasi apa kurangnya dari rencana-rencana tersebut, seperti itu. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kalian bisa perhatikan di sini itu ada yang pertama itu sistem persamaan linear, kemudian bertahap ke tahapan teori Polya yang mana di situ ada 4. Kalau teori Polya sudah ketemu, maka timbullah yang namanya kesulitan siswa. Nah, kesulitan siswa dalam belajar di sini. Kemudian baru akhirnya faktor, apa saja penyebabnya faktor tersebut, seperti itu sudah dijelaskan tadi. Kemudian selanjutnya bab 3, metode penelitian. Metode penelitian di sini saya menggunakan pendekatan penelitian ini kualitatif deskriptif dengan jenis analisis kesulitan berdasarkan teori Polya. Tempatnya itu adalah MTS Ainul Hasan Wonorejo Maron Probolinggo. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti di kelas juga membuka peluang untuk mencatat aspek-aspek nonverbal yang sangat penting dalam memahami kesulitan belajar siswa. Seperti ekspresi wajah yang menunjukkan kebingungan atau frustasi, bahasa tubuh dan respon spontan siswa ketika berhadapan dengan soal cerita yang kompleks. Kemudian teknik pengumpulan data di sini itu ada 4. Tes tulis. Setelah tes tulis itu ada angket, post test, wawancara, dan dokumentasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.